Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah anakku semuanya. Ya, pokoknya Bapak selalu mendoakan untuk anakku semuanya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anakku semuanya ya. Pintar sekali anakku semuanya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bapak anakku semuanya. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti anakku semuanya. Nah, maka dari itu anakku semuanya ya silahkan ya ikuti video belajar ini sampai selesai penuh semangat dan tentunya apa dengan penuh kegembiraan. Semoga nanti anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya anak semuanya ya. Nah, maka dari itu sudah siapkah hari ini belajar bersama Bapak? Ya, kalau sudah siap, alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya anak-anak semuanya ya. Pintar sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pintar sekali ya anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya. Tema hari ini adalah ayo berinfak dan bersedekah anak semuanya. Ya, temanya apa? Ayo berinfak dan bersedekah. Nah, ini anak semuanya. Ini untuk yang berinfak anak semuanya. Pak Haji, saya mau berinfak untuk pembangunan masjid. Nah, itu anak semuanya. Nah, kalau yang ini adalah bersedekah. Setuju? Kita bantu Ali. Nah, kenapa Bapak? Ya, yang ini bisa dinamakan infak, yang ini bisa dinamakan sedekah. Nah, maka dari itu silahkan ikuti pembelajaran hari ini sampai selesai anak semuanya ya melalui video belajar ini. Nah, itu selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi ya, kita akan cari tahu kompetensi dasar dan tujuan belajaran hari ini itu apa sih? Nah, ini anak semuanya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami hikmah infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Nah, untuk tujuan belajarannya anak semuanya melalui metode saintifik, peserta didik dapat, anak semuanya nanti dapat apa setelah belajar ini? Menjelaskan makna infak dan sedekah. Ya. Yang kedua, menunjukkan hikmah infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam dengan benar. Itu anak semuanya ya terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, silahkan ya tetap ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Ya. Sekarang coba anak-anakku semuanya Bapak sangi amati gambar berikut ini. Nah, ini anak semuanya gambar yang pertama. Nah, ini ada seorang murid atau peserta didik bersama ibu guru atau ustadzah. Nah, ini muridnya ya, siswanya ya berkata dengan halus, Bu Ustadzah, ini kue untuk acara 17 Agustus. Nah, yang satu juga berkata yang baik, Bu Ustadzah, Maya juga bawa pisang untuk acara 17 Agustus. Dijawab oleh Bu Guru. Bu Ustadzah, terima kasih ya anak-anak. Nah, ini adalah bentuk dari apa? Contoh infak atau sedekah. Nah, itu semuanya ya. Selanjutnya, gambar berikutnya. Ini ada seorang anak. Nah, sedang apa? Bersedekah menyumbangkan. Nah, misalnya ini aja beras anak semuanya ya. Misalkan apa ini? Beras. Nah, ini diberikan kepada seorang kakak yang sudah tua. Nah, ini juga dinamakan infak atau sedekah bisa juga. Gitu anak semuanya ya. Nah, agar anak semuanya lebih paham lagi terkait infak dan sedekah, ikuti penjelasan dari Bapak berikut ini anak semuanya. Nah, selanjutnya anak semuanya, ini. Nah, terkait dengan makna infak dan sedekah, sebetulnya apa sih? Nah, ini anak semuanya. Ya, kata infak ini diambil dari kata apa? Nafako. Dalam bahasa Arab itu nafakon semua, yang artinya keluar. Nah, selanjutnya, sementara dalam kamus bahasa Arab, yaitu Al-Azhar, kata infak ini berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Infak, pengertian infak menurut kamus bahasa Arab. Nah, pengertian di atas didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tolak ayat 7 berikut ini anak semuanya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan semuanya ya terkait dengan firman Allah surah At-Tolak ayat 7. Artinya sekarang anak semuanya ya, ini ada kaitannya dengan kata infak tadi langsung, pengertian dari infak ya. Artinya anak semuanya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya. Nah, ini juga sama ya, yang terbatas rezekinya juga menafkahkan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan anak semua. Itu terkait dengan arti surah At-Tolak ayat 7 anak semuanya ya. Nah, ini jadi kata infak itu diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Ya, anak semuanya terkait dengan pengertian infak. Nah, dari ayat di atas tadi surah At-Tolak itu juga menceritakan bahwasanya Allah itu tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang telah diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada kewajiban kalau misalnya infak atau sedekah. Nah, berbeda dengan zakat sudah ada aturannya. Tapi kalau infak sedekah ini sesuai dengan kemampuannya. Yakinlah semuanya bahwasanya Allah itu akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan yang berlipat ganda. Itu ya. Misalnya kita tadi melihat ada seorang anak serta didik memberikan kue sama memberikan pisang. Nah, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya ada seorang anak memberikan misalnya tadi beras. Itu juga nanti akan diganti. Nah, apa yang sudah kita infakkan itu akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda semuanya. Ya. Barang yang kita infakkan atau kita sumbangkan ini jangan takut berkurang. Mungkin cara matematika kita punya uang 10.000, kita infakkan 2.000 akan berkurang jadinya 8.000 ya kan. Nah, itu secara matematika. Tetapi di sini Allah itu justru nanti akan menggantinya yang lebih baik, akan berlipat ganda terkait dengan apa yang akan diganti. Jangan khawatir anak semuanya ya. Makanya kalau ada infak misalnya di hari Jumat, silahkan anak semuanya berinfak sesuai dengan kemampuannya. Nah, tidak ada batasan, tidak ada anak semuanya ukurannya. Nah, bebas anak semuanya sesuai dengan kemampuannya ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, ini ya, tadi kita infak sudah tahu, yaitu mengeluarkan atau membelanjakan ya, memberikan harta benda kita sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Nah, selanjutnya sedekah. Ini berasal dari akar kata sodako yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Ingat, sedekah itu dari kata apa? Sodako yang artinya benar atau jujur. Selanjutnya, definisi sedekah adalah secara istilah yang semuanya. Sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang semuanya kalau sedekah ya. Yaitu memberikan sesuatu yaitu kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah. Itu terkait dengan sedekah semuanya ya. Anak semuanya perlu diketahui bahwasanya bersedekah ini tidak hanya berupa harta benda tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Jasa misalnya anak semuanya ya, tadi ya bisa kita contohkan ada misalnya kalau kita melihat ya, ada seorang tukang tambal ban anak semuanya. Nah, ini dia melihat ada seorang anak yang bannya sedang bocor. Ini
Bapak tadi seorang tukang tambal ban ini bisa bersedekah melalui jasanya, maksudnya jasa tambal ban semuanya ya. Itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati antara si anak tadi dan si bapak tadi tukang tambal ban. Misalnya gratis ya, alhamdulillah, berarti nanti akan diganti oleh Allah yang berlipat ganda. Misalnya ya memang sudah ada harganya ya, tetapi karena memang sudah sepakat tidak ada yang dirugikan, itu bisa disebut dengan apa semuanya ya, insya Allah bisa disebut dengan sedekah si tukang tambal ban. Yang penting tidak ada yang dirugikan. Nah itu semuanya ya. Nah misalnya aja tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah ya. Terus tindakan ini yang semuanya. Kalau terkait dengan tindakan, ini misalnya jika di dekat rumah itu ada masjid yang sedang dibangun. Nah ternyata ya kita tidak menyumbang, tidak bisa nyumbang uang dan barang, kita masih bisa bersedekah dengan tenaga kita, tindakan kita. Misalnya ya mampunya apa ya, mampunya mengangkat ya aduan ya pasir semen itu yang sudah diaduk ya, itu kita angkat ya, kita dekatkan kepada si tukang. Nah ini juga bisa disebut dengan sedekah kita semua ya, tidak terbatas pada harta benda tapi jasa dan tenaga kita, tindakan kita ya. Itu anak semuanya. Selanjutnya, nah ini terkait dengan makna infak dan sedekah. Selanjutnya yaitu kita akan cari tahu perbedaan dari infak dan sedekah. Ini kalau infak, kata infak ini mengandung pengertian pemberian yang bersifat material semuanya, harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedangkan sedekah ini memiliki arti lebih luas semuanya, ya harta ya benda, bisa juga bersifat materi, bisa juga non materi. Harta benda kan materi. Lah non materi ini misalnya tadi jasa ya, misalnya tadi tindakan kita ya. Contoh non materi ya semuanya, memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman dan mendoakan orang lain, ini juga sedekah kita, tindakan kita. Nah makanya tadi di awal ya bisa dikatakan sedekah, bisa juga dikatakan infak. Ada anak yang menyumbang apa tadi, memberikan beras, ada anak yang memberikan kue dan pisang, atau ada anak yang menyumbang pembangunan masjid dengan uang, terus ada anak yang apa tadi setuju kita bantu ali, itu adalah apa, bisa dikatakan sedekah. Nah kalau itu sedekah semuanya ya, apa tindakan kita ingin membantu orang lain. Nah karena tidak hanya materi tapi non materi, nah itu dinamakan sedekah. Itu ya. Selanjutnya, berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ya sudah diberikan nikmat yang sangat banyak sekali. Nah, alhamdulillah kita masih punya keluasan harta benda ya, kita berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai wujud rasa syukur kita. Nah, kita sudah diberi ya, kita tasarufkan, kita belanjakan harta kita sesuai dengan perintah Allah. Sedekah, infak, itu semuanya ya. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah. Ingat, hukumnya apa sedekah dan infak? Sunnah. Ini insya Allah kalau semuanya mengerjakan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus, yaitu dengan ikhlas semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Nah, apalagi ingin dapat imbalan. Jangan semuanya ya. Kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang diberi bantuan, hendaknya bantuan digunakan untuk keperluan yang baik. Nah, ada orang yang diberi bantuan ya harus digunakan keperluan yang baik, tidak melanggar syariat Islam. Nah, misalnya diberi bantuan berupa uang untuk anaknya ya, kita belikan, kita belanjakan untuk memberikan seragam, untuk memberikan peralatan buku tulis. Itu semuanya lebih bermanfaat ya. Itu selanjutnya anakku semuanya terkait dengan hikmah. Tadi kita sudah belajar pengertian kalau bahwasanya infak itu adalah berupa materi, pemberian sebagian harta kita yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau sedekah ini ya bisa saja harta kita ya, bisa saja apa non materi berupa jasa kita ataupun tindakan kita ya. Sekarang kita akan cari tahu hikmahnya infak dan sedekah semuanya ya. Orang yang berinfak dan bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya mencari rezeki anak semuanya. Ini sangat penting.
ya. Justru dengan kita berinfak dan bersedekah nanti akan dimudahkan oleh Allah. Makanya ya, kalau misalnya kita ya mohon maaf ya, ingin rezeki kita gampang, mencari rezeki lebih mudah ya kita harus berinfak, harus bersedekah kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita semuanya ya. Nah, misalnya semuanya ya agar belajar ya di sekolahan ya diberi kemudahan ya, diberi keluasan pikiran, itu kita bisa saja berinfak dan bersedekah semuanya ya agar dimudahkan dalam belajar ya. Selanjutnya, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang semuanya ya. Hikmah kita ketika infak dan sedekah itu ya kita apa? Kita akan bersyukur semuanya. Hamba yang bersyukur karena kita sudah diberikan nikmat yang sangat banyak. Nah, karena sejatinya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Pasti ya semuanya ya tadi ya Awak jelaskan ya. Tidak berkurang tapi malah justru akan bertambah. Nah, rezeki kita yang kita infakkan. Nah, selanjutnya Allah akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Nah, ini anak semuanya ya. Jadi, kalau kita sering berinfak dan bersedekah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Nah, ya. Itu anak semuanya ya. Nah, makanya kita sering mendengar bahwasanya sedekah dapat menolak bala. Nah, menolak bala malapetaka. Nah, bencana. Insya Allah dengan kita bersedekah akan jauh. Nah, bala yang turun kepada kita musibah akan jauh ya semuanya. Nah, terkait dengan apa? Infak dan sedekah hikmahnya. Selanjutnya, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Nah, kita akan didoakan kebaikan oleh malaikat. Selalu insya Allah semuanya ya. Semoga kita selalu bisa berinfak dan bersedekah sesuai kemampuan kita. Ya. Selanjutnya, hikmah berikutnya. Hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram. Jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Nah, ini anak semuanya. Nah, kenapa demikian Bapak? Karena dengan kita berinfak bersedekah, insya Allah. Nah, kalau kita berinfak bersedekah kan otomatis insya Allah paling di tetangga kita sekitarnya anak semuanya. Paling dekat dengan kita terlebih dahulu ya toh. Ya, kita sedekahi, nah kita infakkan, insya Allah nanti semuanya di lingkungan kita akan terjadi keharmonisan dalam bermasyarakat. Kalau seperti itu semuanya akan tenang, tentram. Nah, tidak ada yang merasa lebih kaya, tidak ada yang merasa lebih miskin, semuanya sama. Itu mengapa jadi tenang, tentram. Nah, ya, semuanya lanjut. Nah, hikmah berikutnya yaitu orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah, pasti anak semuanya ya. Insya Allah infak kita, sedekah kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi harus apa? Kuncinya tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Ini hikmah berikutnya. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut anak semuanya. Yang artinya apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara anak semuanya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu anak semuanya ya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan amal perbuatan manusia yang tidak terputus. Salah satunya itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa toh Bapak? Sedekah jariyah pemberian kita ya yang masih digunakan secara terus-menerus, masih bermanfaat. Nah, ini nanti pahalanya akan mengalir pada kita. Misalnya kita ya, misalnya mohon maaf si A. Ya, itu sedekah berupa misalnya keramik. Nah, pembangunan masjid nyumbang keramik anak semuanya. Selama keramik itu masih dimanfaatkan, masih digunakan untuk sholat berjamaah, untuk kebaikan, insya Allah. Misalnya si A tadi meninggal, itu akan tetap mengalir pahalanya terus ya. Jadi selama barang yang diinfakkan, disedekahkan tadi masih bermanfaat, insya Allah pahalanya akan terus mengalir.
Sampai misalnya tadi si A tadi sudah meninggal, akan mendapatkan pahala itu terus mengalir anak semuanya. Jadi itu namanya sedekah jariah anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271 berikut. Jadi orang yang berinfak nih dan bersedekah akan dihapus bagian dari dosanya. Allah sudah menjelaskan ini anak semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara afa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Itu semuanya ya, terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 271. Nah, artinya ini semuanya ya, yang perlu diperhatikan artinya ya, tadi kan bahwasanya orang yang berinfak bersedekah akan dihapuskan sebagian dosanya. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu. Nah, jadi misalnya sedekah atau infak dilihatkan orang lain baik. Nah, tapi juga jika disembunyikan ketika memberi orang lain kepada fakir itu lebih baik. Nah, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini semuanya ya. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, Allah Maha teliti semuanya. Jadi Allah itu nanti yang akan memberi apa? Pahala kepada orang yang berinfak dan bersedekah. Nah, akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahannya. Tidak akan keliru semuanya ya. Allah Maha teliti. Nah, selanjutnya semuanya, anak-anak, jika kita memperlihatkan berinfak dan bersedekah dengan niat ditiru oleh orang lain, tindakan itu baik. Misalnya di masjid, anak semuanya kan kadang mendengar ada orang nyumbang segini. Misalnya ya, kalau di uangan misalnya si A nyumbang 2 juta, si B nyumbang 3 juta. Ini kalau dinampakkan, dilihatkan, tapi tujuannya baik agar ditiru orang itu boleh. Baik anak semua. Ya, di samping itu orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebaikan yang akan ia panen nanti di akhirat. Nah, tetapi kalau disembunyikan, insya Allah juga akan lebih baik. Itu misalnya tidak usah di apa namanya, tidak perlu dilihatkan, tidak perlu disampaikan agar apa, menghindari dari rasa tidak ikhlas. Itu juga lebih baik. Nah, itu orang semuanya ya, semuanya diperbolehkan. Yang penting kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala ketika infak dan sedekah ya. Bahkan sedekah jariah tadi yang semuanya ya, sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, tidak akan terputus amalnya. Yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan pahalanya tidak akan terputus sampai kapanpun. Nah, ini anak semuanya ya, sedekah jariah. Selama apa yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan untuk kebaikan, insya Allah kita akan menerima pahala tersebut mengalir terus anak semuanya kepada orang yang memberi infak atau memberi sedekah. Itu anak semuanya ya, terkait dengan infak dan sedekah. Semoga anak semuanya mampu untuk berlatih minimal anak semuanya setiap hari Jumat berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Itu hari ini cukup dari Bapak, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video belajaran berikutnya anak-anakku semuanya ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.